Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP mengkritik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Adapun pangkat tersebut akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo pada hari ini Rabu 28 Februari. Prabowo akan mendapatkan pangkat Jenderal Kehormatan dari Jokowi. Anggota DPR RI fraksi PDIP Majen TNI Purnawirawan TP Hasanuddin mengatakan dalam dunia militer sudah tidak ada lagi istilah pangkat kehormatan. Menurut Hasanuddin, saat ini apabila ada prajurit TNI yang berprestasi atau berjasa, maka sesuai aturan undang-undang diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa, bukan kenaikan pangkat. Ia mengatakan aturan pangkat di lingkungan TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 27. Dalam undang-undang tersebut tidak ada kenaikan pangkat dari purnawirawan. Hasanuddin menyebut kenaikan pangkat kehormatan seperti di era Orde Baru. Menurut Hasanuddin, pangkat kehormatan sudah tidak diberlakukan sejak berlakunya Undang-Undang TNI. Golkar buka suara menanggapi isu yang sedang beredar soal Presiden Jokowi bergabung ke partai. Wakil Ketua Umum Golkar Adis Kadir mengatakan pihaknya akan senang jika Jokowi ingin bergabung. Pernyataan itu disampaikan Adis saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa 27 Februari malam. Menurut Adis, semua partai akan senang jika Presiden Jokowi bergabung. Adis mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Jokowi memang memiliki kedekatan. Meski begitu, Adis belum bisa bicara lebih lanjut mengenai rencana bergabungnya Jokowi. Adis juga belum bisa berbicara lebih jauh mengenai jabatan yang akan diemban Jokowi ketika bergabung menjadi kader Golkar. Ia hanya berharap jika Presiden Jokowi benar bergabung dengan Golkar. Adis mengatakan pihaknya tidak ingin berandai-andai terkait bergabungnya Jokowi ke Partai Golkar. Oleh karena itu, Adis meminta semua pihak untuk menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4. Pangkat tersebut disematkan langsung oleh Presiden Jokowi pada Rabu 28 Februari. Pemberian pangkat kepada Prabowo oleh Jokowi itu mendapatkan kritikan dari berbagai tokoh. Komisi 1 DPR fraksi PDIP Majen Purnawirawan TP Hasanuddin menyebut pemberian pangkat kehormatan itu seperti di era Orde Baru. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi dalam dunia militer. Sedangkan Ketua Perhimpunan Hukum Indonesia Julius Ibrani mengatakan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo melanggar hukum. Pemberian pangkat itu disebut melanggar hukum karena tidak ada proses yang terbuka. Ia kemudian mempertanyakan hal apa yang mendasari pemberian penghargaan itu. Pasalnya, Prabowo sebelumnya pernah diberhentikan melalui dinas kemiliteran berdasarkan pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira. Julius mengatakan pemberhentian itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Sementara itu, Amnesty International Indonesia juga turut mengomentari terkait rencana pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid khawatir kenaikan pangkat itu merupakan upaya menutupi dugaan pelanggaran HAM yang selama ini membelit Prabowo. Menurutnya, pemberian pangkat itu akan dipandang sebagai upaya mencuci kontroversi Prabowo. Pemberian gelar Jenderal Kehormatan yang dilakukan Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto menuai kritikan. Upaya Jokowi memberikan gelar tersebut justru dinilai bisa mempermalukan TNI. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Imparsial Gufron Mabruri pada Selasa 27 Februari. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu disebut memalukan TNI karena Prabowo telah diberhentikan dari dinas kemiliterannya. Adapun Prabowo diberhentikan dari TNI karena terlibat kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. Oleh karena itu, Imparsial menilai pemberian pangkat Jenderal Kehormatan terhadap Prabowo justru bisa merusak kehormatan serta marwah TNI. Gufron juga khawatir pemberian gelar itu bisa berbahaya dan semakin melanggengkan impunitas aksi kejahatan yang melibatkan militer. Menurut Gufron, dengan pemberian gelar itu publik akan menganggap bahwa tindakan kejahatan militer merupakan hal normal, karena terduga pelakunya tidak diproses hukum tetapi justru diberikan Jenderal Kehormatan oleh Presiden. Gufron mengatakan jika Jokowi tetap memberikan gelar itu, maka sejarah akan mencatat nama Jokowi sebagai presiden yang memberikan gelar Jenderal Kehormatan kepada terduga pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Rencana pemberian pangkat jenderal kehormatan yang akan dilakukan Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto disebut sebagai wujud transaksi politik. Pemberian pangkat jenderal kehormatan itu dianggap sebagai wujud transaksi politik elektoral yang dilakukan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Imparsial Gufron Mabruri pada Selasa 27 Februari. Seperti diketahui, Prabowo merupakan calon presiden yang berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Presiden Jokowi pada awal pekan ini juga telah menyatakan mulai membahas program makan siang gratis bersama kabinetnya. Padahal program tersebut digaungkan oleh Prabowo sepanjang masa kampanye Pilpres 2024. Menurut Gufron, rencana pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo merupakan langkah keliru. Sebab jejak karir militer Prabowo telah tercoreng dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pemberian gelar jenderal kehormatan disebut Gufron akan menyakiti para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Terakhir, dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya penanggalan dan penyematan tanda pangkat istimewa Jenderal Bintang 4 dan keputusan Presiden kepada Menteri Pertahanan oleh Presiden Republik Indonesia. Dimohon untuk Menteri Pertahanan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan ucapan terima kasih oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan. Ya ini supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ya, ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Presiden Jokowi menjawab isu yang sedang beredar kuat terkait dirinya akan terlibat dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Adapun sebelumnya, TKN Prabowo Gibran mengatakan bahwa Jokowi akan dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan selanjutnya. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo. Selain terlibat penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi merespon kabar tersebut seusai menganugerahkan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo. Saat ditanya awak media terkait kabar itu, Presiden Jokowi tidak menjawab detail. Jokowi hanya meminta awak media untuk menanyakan hal itu kepada Prabowo secara langsung. Pak, kabarnya kan Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan, Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran dari Bapak? Ditanyakan ke Pak Prabowo. Nggak ada saran dari Apa Bapak tidak terlibat di dalamnya, Pak? Bapak dilibatkan dalam tim penyusunan kabinet, Pak? Dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Pak? Tanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan kepada saya. Kemarin Pak membahas program makan siang gimana Pak? Ada perannya Tanyakan ke Pak Erlangga. Pak, kemarin juga membahas program makan siang Pak di rapat kabinet. Kemarin membahas program makan siang yang merupakan program Pak Prabowo. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat
paripurna kemarin. Kemarin membahas program makan siang yang merupakan program Pak Prabowo. Ada. Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka kompak membantah program makan siang gratis masuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024. Adapun sebelumnya beredar kabar bahwa program makan siang gratis Prabowo Gibran dibahas pada sidang Kabinet Paripurna pada Senin 26 Februari lalu. Namun Jokowi membantah membahas spesifik terkait program makan siang gratis. Bantahan itu disampaikan Jokowi pada Rabu 28 Februari. Sementara itu putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, juga turut membantah kabar itu. Gibran menegaskan saat ini dirinya masih belum menjadi pejabat pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Solo pada Selasa 27 Februari lalu. Gibran mengatakan bahwa saat ini ia ingin fokus menjalankan jabatannya sebagai wali kota Solo. Pak, kemarin juga membahas program makan siang Pak di rapat kabinet. Kemarin membahas program makan siang yang merupakan program Pak Prabowo. Ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Program makan siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.